Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يذلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan curahan limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita mampu hadir dalam majelis yang berbahagia ini dalam rangka sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan tafaqquh fiddin, yakni pendalaman agama. Faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikatnya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah tatkala Rabbmu, tatkala Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan, yakni di muka bumi ini khalifah. Di dalam ayat ini Allah mengkhabarkan, dan khabar ini dikisahkan, diceritakan kepada seluruh manusia, kepada nabi-nabi dahulu, rasul-rasul dahulu, termasuk kepada yakni nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala agar umatnya, agar seluruh manusia tahu tentang kejadiannya. Maka di sini Allah mengkhabarkan Allah akan menjadikan yakni manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Khalifah itu apa? Ya. Ada dari sisi makna khalifah itu pengganti, yakni pengganti Allah di muka bumi. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan tidak pantas manusia sebagai pengganti Allah. Ya, khalifah oleh sebagian ulama dikatakan yang mengatur, yang meramaikan, yang memakmurkan, yakni muka bumi ini satu generasi ganti generasi yang lainnya. Itu khalifah. Ya, setelah Rasul wafat muncul khalifah. Khalifah ini pengganti, ya, yang memakmurkan, yang meramaikan dengan syariat, dengan hukum yang datangnya dari
Allah. Ya, itu demikian. Jadi manusia memakmurkan, manusia meramaikan dunia ini dengan apa? Dengan syariat, dengan aturan yang datangnya dari Allah. Karena manusia dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai khalifah. Yakni yang memakmurkan, yang meramaikan dunia ini. Itu demikian. Ya. Tapi faktanya, begitu Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah. Ya, ditaruh di mana kira-kira? Ya, ini di bumi? Jawabnya tidak, di sorga. Ya, itu demikian. Ditaruh di sorga. Kenapa? Nanti supaya kembalinya ke sorga. Ketika Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan, berapa tingginya? Berapa besarnya? Ya, di dalam satu riwayat kan berapa itu? Situna diro, ya, ada 60 diro. Diro itu segini. Lah kalau 60 segini berapa kira? 30 meter, katakan setengah meter ya. Nah, itu. 60 berarti apa? 30 meter, berapa besar? Lah itu demikian. Dan nanti ahli sorga yang kembali ke sorga, ya, tingginya juga apa? Sama. Itu demikian. Sebagiannya permulaannya. Kenapa Allah Ta'ala, ya, yang ciptakan manusia untuk memakmurkan, meramaikan dunia, menjadi khalifah di muka bumi, tapi ternyata, yakni apa? Dihidupkan, dibangkitkan, dihidupkan di surga. Ya, itu demikian. Maknanya apa? Ini nanti tempat kembalinya lagi. Ya, bumi dunia ini nanti akan musnah, akan sirna, akan hancur, akan terjadi hari kiamat. Itu demikian. Ya, ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala yakni berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah kalian. Ini domirnya jamak, ya, jamak, ya, untuk siapa? Kaum muslimin, kaum mukminin, bersegeralah kalian, wahai umat Islam, wahai orang-orang yang beriman, ya. Ini ila maghfiratin mir rabbikum, bersegera menuju ampunan yang datangnya dari Rabb kalian, wa jannatin, dan bersegera menuju jannah, surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, den cawisake tumrape wong-wong sing padha takwa. Maknane napa niki? Surga niku pun wonten, surga niku pun didadekaken, menungso dereng dados berarti swarga pun wonten. Buktine napa? Nabi Adam diciptakan langsung dimasukkan surga, dihidupkan, ya, dibangkitkan di surga. Itu demikian. Jadi makanya pakai kalimat uiddat. Ini bertentangan dengan orang Mu'tazilah yang meyakini surga belum ada saat ini. Ya, ini ayatnya. Yen cawisake tumrape wong sing padha takwa. Lho niku ngoten. Jadi di sini surga itu Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan untuk orang yang bertakwa. Ya. Ini. Di dalam ayat yang lain, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika lahum jannatin. Nah, itu gitu. Ya, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga.
Ya, di dalam ayat ini takwa. Ya, untuk orang yang bertakwa. Jalan menuju surga. Jalan manusia dari dunia menuju akhirat, kehidupan yang langgeng, yang kekal, yang abadi, itu cuma dua. Allah Ta'ala berfirman, "Fama ba'dal haqqi illad dolal." Mongko ora ono dalan sing bener, nggih. Sakwise dalan sing bener, sing lurus, dalan swarga, dalane Gusti Allah lan Kanjeng Nabi, kejaba dalan neraka. Cuma dua saja. Jalan dunia menuju akhirat ini cuma dua. Kalau ndak surga ya salah langkah masuk neraka. Iya. Kita bahas sekarang ini jalan-jalan menuju surga. Nah, itu. Ya nopo dalane swarga nduk endi? Ya, jalan surga itu yang ke arah mana? Ya, itu demikian. Di sini Allah mengungkapkan surga itu diperuntukkan orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini yang bagaimana? Muttaqin itu isim fa'il. Ya. Fi'ilnya ittaqo yattaqi ittiqoan. Jadi takwa. Takwa ini diambil dari kalimat waqo yaqi wiqoyatan. Maknanya apa? Menjadikan penghalang, menjadikan pendinding, pembatas antara diri kita dengan api neraka. Ini di dalam Al-Quran ayat yang lain Allah jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, ya. Allah panggil orang yang beriman. Kalau kita merasa beriman, tentu kita akan memperhatikan, kita akan menoleh. Setelah memanggil orang beriman, katanya ulama-ulama ahli tafsir, Imam Ibnu Katsir, Qurtubi, Tobari, kalau tidak perintah ya larangan. Ternyata apa? Ini perintah. Ku itu akar kata yang sama diambil dari wikoya, sama dengan takwa. Ya, wakoyaki wikoyatan, maknanya menjadikan penjagaan. Wahai orang yang beriman, jadikanlah dinding pembatas antara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dengan apa menjadikan pembatasnya itu? Wikoyanya itu apa? Wikoyanya itu dindingnya ini apa? Ya, oleh sebagian ulama dijelaskan. Jadi makna takwa itu biimtisali awamiri wajtinabin nawahi. Melaksanakan segala apa saja yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya, itu makna takwa. Oleh sebagian ulama didefinisikan demikian. Dan ini sesuai dengan wasiat Allah tatkala Abuna Adam alaihi salam berhasil ditipu, berhasil digelincirkan oleh iblis dari surga. Ya, karena iblis tidak terima kalau hanya dirinya sebagai penghuni neraka jahanam. Maka Allah berpesan, berwasiat kepada Abuna Adam. Ya. Qul nahbitu minha jami'a. Kami berfirman, ihbitu, turunlah kalian semuanya. Wahai Adam dan Hawa, minha, darinya, dari surga. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka adapun nanti jika datang kepada kalian, kepadamu, yakni petunjuk yang datangnya dariku, ya, faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka tidak ada rasa takut. Ya. Jadi di dunia, di akhirat tidak ada rasa takut.
Ya. Walahum yahzanun, dan juga tidak sedih. Ya. Orang yang bertakwa, orang yang beriman itu malaikat senantiasa turun membisikkan. Dikala dia sedih, tatkala dia menghadapi permasalahan hidup, kesempitan hidup, malaikat turun, ala takhafu wala tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Ya. Wa absiru lahum bil jannah. Kasih kabar gembira mereka dengan surga. Itu demikian. Ya. Ini. Jadi kalau dia menghadapi satu kesulitan, satu penderitaan, ya, tapi segera dia ingat surga, malaikat datang. Ya, dibisikkan surga, diingatkan pahala. Lalu itu demikian. Sehingga apa? Terlupakan itu semuanya. Ya, terhibur, ya. Tidak ada stres, apalagi depresi, apalagi sampai bunuh diri dalam menghadapi kenyataan hidup. Itu demikian. Ya. Ini. Jadi orang yang bertakwa, yakni orang yang menjadikan dinding penghalang antara dirinya dengan api neraka. Ya, ini orang yang bertakwa. Termasuk orang-orang yang beriman diperintahkan juga untuk menjadi muttaqin. Ya, itu demikian. Kemudian, ya, orang-orang yang beriman, ya, jadi dalam satu ayat, yakni orang bertakwa dipersiapkan untuk surga. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, orang yang beriman dan beramal saleh. Yakni apa bedanya orang beriman mukminun dengan muttaqin? Mukminun ini iman di dalam, yakni pemahaman definisi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh Rasul kepada sahabat, yang diterima sahabat dari Rasul adalah apa? Iman itu, yakni apa? Sesuatu yang diyakini di dalam hati, yang berupa apa? Yang berupa keyakinan yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Ini diikat. La yatatarraq bisyak wal raib, yang tidak bisa tembus dengan ragu dan kebimbangan. Diikat. Qala Allah wa qala Rasul, diikat di dalam hati. Ya, kemudian diucapkan dengan lisannya. Kemudian diamalkan dengan perbuatannya. Jadi hati, lesan dan perbuatan ini sama. Ya. Kalau tidak sama, ini tidak beriman. Lesannya beriman, ya. Kemudian apa? Perbuatannya dia praktekkan, tapi hatinya tidak yakin. Ini namanya munafik. Itu demikian. Ya. Ini. Hatinya iman, lesannya mengucapkan, tapi tidak diperbuatan. Ini namanya apa? Jadi bisa ahli maksiat, bisa orang yang berdosa, yang tidak mau menjalankan zakat, tapi hatinya tetap iman, tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Nah, itu demikian. Ya, ini. Jadi orang mukmin ini antara keyakinan, lisan dan perbuatannya itu sama. Ya, oleh karena itu nanti ciri wujud praktek orang muslim, orang mukmin dengan orang muttaqin itu sama. Antara bertakwa, ya, dengan beriman ini nanti kelihatan samanya itu di dalam prakteknya. Itu demikian. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala memberitahukan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ya, bersegeralah kalian wahai kaum muslimin, kaum mukminin, ila maghfiratin, menuju maghfirah, menuju ampunan, min rabbikum, yang datangnya dari Rabb kalian, Tuhan kalian. Ya, wa jannatin, dan bersegeralah menuju surga yang luasnya
seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Lah orang yang bertakwa ini yang bagaimana? Ini ayat dijelaskan dengan ayat yang lainnya. Ini tafsir Quran dengan Al-Quran. Allah jelaskan. Orang yang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Mereka orang-orang yang menafkahkan hartanya. Kemana? Menginfakkan, membelanjakan hartanya ini kemana? Di dalam ayat yang lain dijelaskan, ya, wa anfiqu fi sabilillah, di jalan Allah, ya, itu demikian. Mereka yang berjihad apa? Bi amwalihim wa anfu, harta. Ini jihadnya di mana? Infaknya di mana? Di jalan Allah. Ya, alladzina yunfiquna fisabilillah, ya, itu begitu, walaupun di sini tidak ada. Yakni tidak nampak zahirnya di jalan Allah, enggak. Ya karena apa? Ini jalan menuju surga. Jalan menuju surga itu jalan Allah. Ya, bukan jalan manusia, bukan. Jadi kalau karena manusia, ya bukan karena Allah, maka tidak akan diterima. Ya, di jalan Allah. Ini lunda ini untuk ngasih makan anak dan istri Ustaz. Di jalan Allah itu. Kalau niatnya karena Allah, dan di situ ada nilai pahala. Sehingga Rasul mengatakan hatta ma taj'alu fi fimra'atik, sampai makanan yang engkau suapkan di mulut istrimu, anakmu, itu ada pahala jika engkau landasi niat karena Allah. Loh, itu demikian. Jadi ngasih nafkah, belanja istri, ya, anak-anak, di situ ada pahala, dan ini masuk ibadah. Ya, ini masuk ibadah. Kenapa? Karena kita membelanjai, menafkahi istri dan anak itu karena perintah bukan karena kebiasaan. Ya, bukan karena adat. Ya, tapi karena Allah perintahkan itu. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi orang laki-laki itu sebagai penanggung jawab, kasih belanja, kasih. Ini kita praktekkan. Maka di sini dapat pahala. Oleh karena itu alladzina yunfiquna, ini fisabilillah fis sarra wad dharra. Dia nafkahkan, dia keluarkan hartanya, dia sodakokan hartanya. Ya. Di jalan Allah dalam keadaan sarra wa dharra. Ketika dia masih belum pensiun, gajinya utuh, dapat uang tunjangan, dapat ini, dapat itu, infak. Bahkan ketika pensiun, ya nggak ada tunjangan, nggak ada ini, pas-pasan, ya dia tetap infak, walaupun besarnya nggak sama. Tapi infak itu terus dia lakukan. Ya. Ini cirinya orang yang bertakwa. Mereka menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ini jalan surga ini. Ya, jalan surga ini. Sodako infak dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang. Kemudian wal kadhiminal ghaidha. Ya. Dan mampu menahan marah. Mampu menahan marah ini, walaupun dia mampu untuk melaksanakan, mengungkapkan, menumpahkan kemarahannya, dia mampu karena dia punya pangkat. Karena dia punya jabatan. Ya, ini mampu dia. Tapi dia tahan.
walaupun dia mampu menumpahkan kemarahannya. Ya, ini satu perkara yang tidak ringan. Apalagi orang yang punya jabatan, punya pangkat. Apalagi orang yang punya kekuatan masih gagah. Ya, si enom awake gede binaragawan ya digarahi. Tak gasak pisan jungkel kan ya. Itu tapi dia mampu. Dia mampu itu nahan dirinya. Ya, ini. Karena apa? Karena ghadab marah, ghaid marah itu jamrah, yakni bara api yulkiha syaitan ala qalbi ibni Adam. Dilemparkan ke dalam hati anak Adam. Bara yang dilemparkan ini sehingga apa? Mata merah. Kemudian apa? Urat-urat ini membesar. Ya. Rasul katakan kalau sudah gitu bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kamu marah berdiri duduklah. Duduk masih marah ya, tidurlah. Tidur sih marah wudhulah. Kalau wudhu masih marah ya sholatlah. Iya, itu demikian. Jadi apa? Jadi dipadamkan ya dengan apa? Dengan sesuatu yang tidak menambah, yakni membarahnya, yakni bara api yang dilemparkan oleh syaitan tersebut. Ya, ada demikian. Jadi kadiminal ghaidha ini juga jalan-jalan menuju surga. Tapi tidak semua orang. Ya, tidak semua orang. Ya, mulai dari infak tadi tidak semua orang. Ada orang tahu, ya, dia punya uang, punya jabatan, dia uangnya banyak di bank sekian miliar, sekian, tapi untuk infak itu bukan main sulitnya. Ya. Karena apa? Tidak dimudahkan oleh Allah. Ada orang gajinya pas-pasan itu masih bisa nyisikan. Ini dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Ya, itu demikian. Tidak semua orang yang tahu kebenaran itu pasti mampu mengikuti, melaksanakan kebenaran semuanya. Ya, ada yang tahu, ngerti betul, sadar betul dia, tapi dia tidak mampu. Ya, itu. Wal afina anin nas, dan memaafkan orang lain, memaafkan manusia. Ini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dikasih garis bawah. Ya. Memaafkan orang lain itu dilihat ya, in kana lahu maslahah, kalau ada maslahat, ada dampak yang baik, maka maafkanlah. Kalau dimaafkan ini malah menjadi-jadi, maka jangan dimaafkan, ambil haknya, yakni apa? Ajukan ke hukum, laporkan polisi, ya biar dihukum. Loh, itu demikian. Contoh, kita naik sepeda motor, keluar dari gang, baru mecungul sudah ditabrak duar. Itu. Yang nabrak ini memang suka ugal-ugalan, di kampung suka. Nah itu tidak larui, malah di blayer-blayer itu kendaraan. Ya, itu. Nah, orang yang kayak gini tidak bisa dimaafkan. Perkarakan, laporkan biar ditahan. Jadi al-afina anin nas itu ingkana lahu maslahah, kalau ada maslahat dimaafkan. Ya, kita keluar dari gang, ada orang yang nabrak. Itu ternyata guru tergesa-gesa mau ngajar karena kesiangan. Dia tidak lihat kanan kiri. Ada sepeda langsung ditabrak aja. Ini kita maafkan. Ya, karena dia memang betul-betul tidak sengaja. Wis Pak, ya sampean gantenya aku gak nuntut wis. Nah, itu begitu. Nah, itu demikian. Ya, ini. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di garis bawahi. Jadi ingkana lahu maslahah. Kalau ada maslahat, maka kita maafkan. Ya. Itu demikian. Kalau enggak, maka kita tuntut. Ya. Wallahu yuhibbul muhsinin.
sedangkan Allah itu cinta pada orang-orang muhsin. Azan dulu, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-133 yakni mengkhabarkan bahwasannya surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi jalan menuju surga ini jalannya orang yang bertakwa. Lah orang yang bertakwa itu orang yang bagaimana? Mereka yang menginfakkan, yakni yang mensodakokan, yakni harta mereka dalam keadaan lapang ataupun sempit. Mereka orang-orang yang mampu menahan marah tatkala dia punya kemampuan untuk melampiaskan kemarahan tersebut. Ya, bukan menahan marah karena apa? Karena tidak mampu mengungkapkan kemarahannya. Ya, karena yang mendolimi dia pangkatnya lebih besar, mungkin demikian. Ya, ini atau dan lain sebagainya. Tapi dia punya pangkat, dia punya kedudukan, dia punya kekuatan, tapi dia tidak tumpahkan, dia maafkan. Ya, ini memaafkan orang lain. Sedangkan Allah mencintai orang yang muhsin, yang ihsan. Di sini orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang punya sifat ihsan. Ihsan ini apa? Rasul jelaskan tatkala ditanya oleh malaikat Jibril, "Wa mal ihsan?" Ya, maka Rasul menjelaskan ka'an anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Yakni engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jadi orang-orang yang mampu demikian orang ihsan. Allah cinta pada orang yang muhsin. Diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala Pak, untuk seolah-olah berhadapan dengan Allah. Ya, ini. Melihat Allah. Kalau tidak mampu dia merasa selalu diawasi. Jadi mampu ngerem marahnya. Mampu mensedekahkan hartanya walaupun dalam keadaan pas-pasan. Kenapa? Karena sifat ihsan itu. Ya. Itu demikian. Kemudian Allah jelaskan lagi, walladzina idza fa'alu fakhisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya. Orang yang bertakwa itu orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan fahsya, perbuatan keji, zina, ya, judi, minum-minuman keras, ya, itu. Lu Ustadz, apa mungkin Ustadz orang beriman bertakwa kok, ya, melakukan itu? Jawabnya apa? Ya sangat mungkin. Kenapa? Karena kita tidak maksum, ya, itu. Karena iman itu naik tuh. Turun. Rasul mengatakan la yazni zanin khina yazni wa huwa mu'min. Ya. Pezina itu tidak akan zina ketika dia zina itu punya imannya terbang dulu, nanti balik lagi menyesal. Getun. Ya, imannya terbang. Apa mungkin karena kita tidak Loh iya, jangan merasa diri kita itu terus kemudian wah, aku pasti bisa. Belum tentu. Banyak yang kita itu tidak bisa banyak. Ya, nggak jubah, nggak baju, bahkan nggak sorban seolah-olah Anda. Ya, kita tetap mengikuti sunnah apa yang kita mampu. Kalau kita keplecuk, kalau bangsa bahasa Jawanya itu begitu, keplecuk. Jadi orang-orang yang keplecuk ini. Jadi Allah Ta'ala tahu ya keplecuk ya. Ini bahasanya orang sini nih ya, kepelicuk itu ya. Jadi walladzina idza fa'alu fakhisatan au dzalamu dolimi diri mereka sendiri, ya, ini dirinya dolimi, sudah tahu begitu
dilakukan, ya. Itu kebujuk karena apa? Uangnya dibawa lari orangnya, gonang dukun kono isok balik. Ya, mendolimi diri mereka sendiri, tidak tahan duit miliaran hilang. Iya, itu akhirnya ke dukun. Itu gitu. Nah, orang-orang yang kepelicu itu, orang-orang yang bertakwa itu, zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Ini langsung bukan pakai kalimat ada wanya, apalagi ada summanya, huruf ataf yang pakai jarak, enggak. Kalau begitu dia terjebak dalam perbuatan dosa, ya, dalam perbuatan zina, main minuman keras, segera dia ingat Allah. Zakarullah, wastaghfaru, langsung istighfar, ya Allah. Ya, ya Allah, kula nyuwun ngapura, ya Allah, kula khilaf, kula ngeten. Ya, itu selingkuh karo koncone dhewe ayu soalnya. Gak tahan, ya, bojone lali, ya, keluargane lali. Kondisinya berduaan. Ya sudah, amblas sudah. Ya, itu demikian. Langsung segera. Karena apa? Orang pelaku-pelaku itu tahu. Ya, ini orang bertakwa. Kalau dia enjoy, menikmati dosanya, tidak masuk ini. Ini orang-orang yang kepelicuk, kalau bahasa saya tadi, ya, apa, kepleset, tergelincir, ya, itu. Apa mungkin lo mungkin orang itu, ya, itu demikian. Jadi kadang-kadang menyesal itu. Jadi kerja di kantor tahu-tahu sama koncone dikei duit sak gebok, gak takok wis di anu ae. Mar iya rek iki duit opo iki? Gitu. Ya, itu demikian. Dan dia tidak mampu mengembalikan. Ya, karena dia sendiri butuh, ya. Apa mungkin? Ya mungkin, karena kita tidak maksum, kita tidak dijaga oleh Allah Ta'ala. Orang kepelicuk, orang kepleset itu mungkin. Maka orang yang bertakwa itu, walladzina idza fa'alu fakhisatan aw dzalamu anfusahum zakarullah, segera ingat kepada Allah, langsung fastaghfaru. Bukan summastaghfaru, wastaghfaru, langsung pakai kalimat fa ini langsung istighfar, astagfirullah, la haula wala astagfirullah. Itu begitu. Fastaghfaru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang ngampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan dia tidak meneruskan perbuatan yang dia lakukan. Wahum, waunya ini wau khalia, sedangkan mereka dalam keadaan ya'lamun, ngerti kalau itu dosa, tahu kalau itu maksiat, tahu kalau itu mungkar. Ya, nate napa mboten nate jenengan gitu. Nate Ustaz. Ya setiap kita pernah. Lah itu begitu. Enggak pernah, setiap kita ini pernah. Lah itu begitu. Ya, yang namanya kepleset, kepelicuk itu pernah, tapi segera. Ya, itu. Jadi walam yusirru ala ma fa'al, ojo nerus no ing atasi barang kang wis dilakoni. Ojo diterus no. Ya, segera ingat, zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Ya, langsung istighfar karena dosa-dosa mereka. Ndak sadar dibel koncoi, ya, konco sekolah masa lalu, ya, di video call lagi, ya, begitu ndelok akhirnya dia tanpa terasa ngomong ngelantur sampai jauh janjian, mari janjian eling, ya Allah. Iki lak dosa, iki gak oleh. Lha itu begitu. Tahu segera langsung bertobat, ya. Ini jalan surga, jalan ampunan Allah. Oleh karena itu ujung ayatnya, ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Ulaika utawi mengkono iku wong,
Nggih, nek kepelicuk, nek kepreset langsung segera iling ya istighfar. Ulaika mereka itulah jazauhum balasan piwalese wong-wong iku jannah swarga. Nggih. Niku soalnya gak terus-terusno, gak enjoy di dalam perbuatan maksiat. Ya. Jadi maghfiratu mirrabin, ampunan dari Tuhan mereka. Wa jannah, bagi mereka itu juga surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, ya, halilanggeng fiha ing dalam swarga. Swarga niku langgeng, akhirat itu kekal. Ya. Niki lain dengan Mu'tazilah, akhirat ndak kekal, ya. Ini Allah Ta'ala dawuh kekal akhirat niku. Wa ni'ma ajrul amilin, sak bagus-bagusnya ganjarane wong sing ngelakoni. Nah niku ngoten. Jadi dapat surga, ngelakoni dosa, ya. Tapi untuk swarga, untuk ampunan, untuk padahal ngelakoni dosa. Faksa niku napa sih? Faksa niku perbuatan keji. Keji itu oleh para ulama ditafsirkan diantaranya apa? Zina. Itu. Ya, ini. Melakukan perbuatan keji. Tapi karena dia itu ndak terus-menerus, ndak enjoy dalam perbuatan maksiat, dia sadar, segera bertobat. Nah ini. Ya, ada demikian. Jadi itu balasan mereka. Kemudian di dalam surat yang lain, yakni surat At-Taubah ayat yang ke-88, ya, sampai 89, ya. Lakinir rasulu walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. Ya, akan tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama Rasulullah, mereka berjihad bersungguh-sungguh dengan harta mereka dan diri mereka. Maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kebaikan, dan mereka itulah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung, yang sukses. Ya, muflihun ini oleh para ulama ahli tafsir, najuna mimma yakhafun, orang yang selamat dari apa yang mereka takutkan, yakni neraka. Wa najuna yakni wa yaksuluna yakni mimma yarjun, dan dia mendapatkan apa yang dia harapkan, yakni surga. Dia berhasil lepas dari neraka dan mendapatkan surga. Ini muflih. Ya. Oleh karena itu ayatnya ujung-ujungnya apa? A'adda lahum. A'adda. Tadi den cawisake. Jadi a'adda wis nyawisno sapa Allahu Allah lahum kaduwe wong-wong niku wau. Nggih. Napa? Jannatin, swarga, tajri kang mili min tahtiha, saking nisore swarga, apa sing mili al anharu, bengawan-bengawan, khalidina khalilanggeng fiha ing dalem swarga. Jadi mengalir di bawahnya surga. Ya. Saya dengar ceramahnya Ustadz siapa? Ustadz Syafiq, kalau enggak Ustadz satunya lagi ya, bahasa lama itu ya. Itu. Jadi kok surga itu bawahnya sungai-sungai, ini apa ya? Itu. Nah, ternyata dia lihat, dia baca, ya, orang-orang itu kalau bikin rumah yang bisa bikin refreshing itu, ya, rumah itu bawahnya dikasih apa? Kolam. Oh, itu orang bisa fresh betul itu pikiran. Nah, makanya ya di surga itu orangnya fresh itu, seger-seger ya pikirannya. Nah, itu begitu.
Ya, ini ndak ada sumpek, ndak ada ruwet, ndak ada. Lo itu demikian, ya. Ini. Jadi tajri min tahtihal anha. Maka di dalam ayat ini Allah siapkan untuk mereka surga. Siapa? Rasul dan orang yang beriman yang berjihad dengan harta dan jiwanya. Ini jalan surga. Ya, kalau ada pengumuman jihad, ya, itu apa? Surga. Ya. Itu demikian. Ini jalan surga. Ini. Makanya Rasul bersabda, wa idastufirtum faufiruh. Apabila kalian dimintai oleh pemerintah untuk wajib militer, kalau bahasa sekarang, kalau bahasa dulu di zaman Rasul apa? Yakni berangkat ke medan perang, maka fanfiru, berangkatlah, ya, karena ini jalan surga. Ya, itu demikian. Jadi kalau ada medan-medan jihad, ya, jangan kita lari. Cek kemanten anyar, rek. Ya, itu. Jadi ada sahabat siapa yang mau nikah itu, ya. Ya, sudah dipersiapkan untuk apa? Pernikahannya itu sudah dapat apa ini ya. Jadi Musa ada bantuan dari sahabat-sahabat yang lain karena dia orang miskin. Ternyata apa? Ada berita perang digunakan untuk beli peralatan perang. Karena di zaman Rasul orang perang itu bondo dewi. Ya. Ya kalau kita sampai niki saat niki ya Melayu gak ngarah gelem rek berangkat adone ngono bondo dewi. Nah, di zaman Rasulullah itu bondo dewi. Ya, enggak ada Baitul Mal, masih negara. Ya Rasulullah enggak punya Baitul Mal. Iki ya jangan diserang wong Romawi. Ya, itu. Ya apa siap-siap Rasulullah. Ontane didol kabeh, kebune didol kabeh, wis entek-entekan. Loh itu begitu. Ya, sahabat itu begitu. Hartanya dan dirinya. Dan Rasul katakan afdhalul jihad, seutama-utama jihad. Orang itu berangkat sak dirinya, sak hartanya, pulang itu hartanya habis, nyawanya itu. Itu paling utama. Ya, makanya waktu perang Afghanistan dulu, ya orang-orang Afghanistan itu senang kalau ada orang Saudi karena kalau berangkat gak bondo awak toh, bondo isok tuku senjata sak truk. Lah wong Indonesia isok gak iso. Ya, itu makanya senang mereka. Sak truk teko. Wah, ayo berangkat sudah. Ya, wis totoan nyawa bondo ditukar apa surga. Inna Allah astaro minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul jan. Allah sudah membeli, menukar jiwa mereka. Ya, dan harta mereka dengan apa? Dengan ditukar oleh Allah. Allah sudah beli itu. Jiwanya orang mukmin, ya, hartanya orang mukmin itu sudah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu demikian, ya. Ini. Makanya kita itu enggak boleh nolak. Ya, kalau umat Islam membutuhkan, kalau negara membutuhkan, jangan menolak. Ya. Pulau sik kemanten nanya re Ustaz. Nah. Ya. Repot. Nah, itu tidak diperbolehkan, ya. Ini. Dan ini jalan surga ini. Sehingga para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, kalau ada pengumuman mau diserang Romawi superpower, ya, Persia, dua superpower itu, mereka bukan ketakutan ciut nyalinya, bukan, malah senang. Pintu surga gak usah suwe-suwe, gak usah soro-soro, wis, ya, ke medan perang aja. Lo itu demikian, ya. Dan bukan main pahalanya orang mati di medan perang, ya. Sampai sahabat itu royoan,
Itu bayangkan bisa memberi syafaat 70 orang yang dicintai. Memberikan syafaat 70 orang yang dicintai. Itu punya paman, punya Pak Lek, Pak D mau masuk neraka, ditarik. Ya Allah, itu Pak D saya. Allah ridhoi orang yang diajak, langsung dimasukkan. Loh, itu demikian. Ya, sehingga para sahabat itu royoan. Sampai-sampai Khalid bin Walid itu yang asalnya jenderal dan tubuhnya ini penuh cacahan pedang, kupingnya hilang satu, pipinya ini sebetan pedang itu buahnya, dadanya ini ada lubang kena panah ditarik jebol, ya, kakinya ini sudah jalannya pincang, ya. Tapi ketika diganti dia tidak mau. Wahai khalifah, ya, boleh engkau yakni gantikan aku dengan komandan yang baru, jenderal yang baru. Tapi turut sertakan aku ke medan perang jadi kopral. Jadi jenderal jadi kopral. Kalau sekarang ada yang mau enggak kira-kira? Jenderal jadi kopral gak ngarah gelem. Loh, karena Khalid bin Walid pandangannya ini bukan pangkat, bukan kedudukan, bukan duniawiya, tapi pandangannya cari surga. Loh, itu demikian. Jadi pandangan sahabat Khalid bin Walid itu cari surga, ya. Ini. Jadi ini juga jalan menuju surga, itu demikian. Ya, ini. Kemudian ya, di antaranya jalan menuju surga itu dijelaskan. Nah, ini manhaj, ya. Ini yang Rasul juga sabdakan ada di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dalikal fawzul azim. Ya, as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu masuk Islamnya, minal muhajirina, dari kalangan muhajirin, wal ansor, dan orang-orang ansor, walladzina taba'um, dan orang yang mengikuti mereka, para sahabat tabi'in dan ansor, para sahabat, ya, ini biihsan, dengan baik, ngikuti jalannya sahabat, ya, itu demikian. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho pada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Maka wa'adda lahum jannatin, Allah persiapkan surga bagi mereka, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, ya, yang mereka itu kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi sudah ada kalimat khalidin, ada abada. Jadi menunjukkan kekal surga itu, ya, kekal penghuninya, khalidina fiha abada. Maka di dalam ayat ini jalan ke surga, jalan keselamatan itu mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Apalagi akhir zaman, apalagi di zaman fitnah. Ya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena saking cintanya, saking sayangnya kepada umatnya, sebelum umat ini terjebak di dalam satu malapetaka, ya, satu bencana, ya, maka Rasul mengingatkan. Jadi sebelum umatnya ini terjebak dalam satu bencana, dalam satu musibah, Rasul sudah ingatkan ketika beliau masih hidup, ya, sehingga umat akhir zaman itu menyaksikan betul, yakni kebenaran apa yang disabdakan oleh Rasul, walaupun Rasul sudah tidak ada. Rasul bersabda, may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup di antara kalian nanti, ya, fasayara, maka akan melihat, ya, pakai sin tanfis, sayaro, bukan saufayaro, tapi sayaro, akan dalam tempo dekat. Setelah Rasul meninggal,
nanti akan muncul persilang sengketaan. Dan kadar persilang sengketaan itu sampai pada tingkatan yadribu unuqa ba'dukum ba'dha. Yang saling berperang, saling membunuh sesama muslim. Lalu itu demikian. Rasul sebutkan itu. Nanti akan terjadi permasalahan yang demikian itu. Ya. Dan Rasul tidak hanya memberitahukan apa tentang bala, tentang musibah bencana yang akan menimpa umat ini, tapi Rasul juga memberikan jalan keluar. Kalau kamu sudah jumpai masa yang demikian itu, Rasul bersabda, Rasul bersabda, wa alaikum bisunnati, yakni wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Kalau disebutkan sunnahku, para ulama baik ahli tafsir maupun ulama ahlul hadis, mereka sepakat kalau disebutkan sunnah, Al-Quran sudah masuk. Kalau disebutkan Al-Quran, sunnah sudah masuk. Dua ini tidak bisa dipisahkan. Ya. Wa alaikum bisunnati. Kalau kamu sudah jumpai masa yang demikian ini, umat saling bersilang sengketa, ya, ini maka jalan keluarnya kalian kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Dan ini sesuai dengan apa wasiat Rasul. Taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara. Wa in tamassaktum bihima, jika kalian berpegang teguh dengan keduanya tadi, lan tadillu ba'di abada, kalian tidak akan tersesat. Yakni selama-lamanya tidak akan masuk neraka, tapi pasti masuk surga. Yakni kitab Allah, Al-Quran wa sunnati, dan sunnahku. Itu demikian. Tapi apa berhenti Al-Quran dan sunnah saja? Kalau bahasa sini tok, Quran hadis nyel, apa di situ? Jawabnya enggak. Rasul mengatakan wa alaikum bisunnati. Enggak berhenti sini, wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Sunnahnya para sahabat, yakni Aba radhiyallahu anhum ajma'in. Di dalam hadis yang lain, iftirakul ummah, yang selamat satu, yang masuk surga cuma satu, ma'ana alaihi wa ashab, orang yang berjalan di atasku dan jalannya para sahabatku. Di sini jalan surga akhir zaman yang sangat menentukan itu mengikuti jalannya Rasul dan jalannya sahabat. Ini yang sangat menentukan. Ya, memahami nas dalil Al-Quran, memahami sunnah. Ini akhir zaman banyak yang diselewengkan. Ya, banyak yang disalahartikan. Ya, banyak keliru menafsirkan. Buktinya mana? Rasul mengatakan bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam pertama kali asing, nanti kalau sudah merambah ke penjuru dunia, di situ ada Islam, ada umat Islam, maka ajaran Islam oleh umat Islam akan dianggap asing. Kenapa? Ya, karena merajalelanya apa? Kebid'ahan. Iya, itu demikian. Orang tidak mengenal sunnah karena segala apa kehidupannya bangun tidur sampai tidur lagi bid'ah. Itu demikian, tidak kenal sunnah. Ya, ketika sunnah ini dihidupkan, maka dianggap asing. Rasul mengatakan fatubalil ghuraba, berbahagialah orang yang asing. Sahabat tanya, wa manil ghuraba ya Rasul? Siapa orang yang Anda katakan asing itu? Rasul jawab, alladzina yuhyuna ma'amatan nasmin sunnati, orang yang menghidup-hidupkan sunnahku tatkala sunnahku ini ditinggalkan oleh umat Islam. Itu demikian. Ya, ditinggalkan oleh umat Islam. Ini jalan ya yang paling pokok, ini barometer, ini timbangan di dalam beragama, di dalam memahami Al-Quran dan sunnah. Itu demikian. Ya, terpecahnya umat, terbelahnya umat karena apa?
karena salah mengikuti jalan. Ya, di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah itu seharusnya lewat pemahaman sahabat. Ini yang dinamakan ahlus sunnah wal, bukan ahlul bid'ah wal khurafat, ya. Itu ahlul bid'ah wal furqah bukan, tapi ahlus sunnah wal jamaah. Itu demikian jalannya Rasul dan jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itu demikian. Oleh karena itu dalam melangkah, dalam bersikap harus mengikuti Rasul dan para sahabat. Kalau tidak ada tuntunannya, tidak ada syariatnya, tidak ajaran, tidak dilakukan. Ya karena jalan surga itu ya itu sudah mengikuti Rasul dan para sahabat. Ya itu demikian. Ini jalan ke surga. Ya ini. Jadi jalan-jalan ke surga itu banyak sekali. Ya, ini dari Al-Qur'an. Jadi belum dari sunnah, ya. Itu demikian. Sampai jam berapa biasanya? Campur. Ini lebih 17 ini. Sudah ya? Ada pertanyaan? Monggo. Oh ini, ada pertanyaan. Ya. Ini. Bismillah, izin bertanya Ustadz, ada teman PNS yang bercerita hampir setiap bulan mendapatkan uang kelebihan di luar gaji. Biasanya jika ada acara atau pertemuan biaya di upgrade. Upgrade niki nopo dicilikno tadi gedekno. Oh, cilikno nggih, maka ada kelebihan. Dibagi-bagi ya. Ini ya dibagi-bagi. Ini apa manipulasi berjamaah atau korupsi berjamaah. Oleh dia bilangnya tidak dimakan untuk istri dan anak-anak, tapi buat belikan mainan tabungan jalan-jalan orang kantornya. Ya, lah ini kira-kira kalau kantornya tahu ini jadi masalah enggak? Atau pemerintahnya yang mengeluarkan tadi itu tahu jadi masalah enggak? Jadi masalah. Dalam Islam itu ojo golek masalah. Nah, Islam itu jalan selamat kita. Ya ojo golek masalah, kalau ada nyalai aturan jangan. Ya, jadi orang muslim itu di dalam surat apa ini? Ya Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman penuhilah janjimu. Jadi PNS melbu jam itu mulai jam telu molor, melbune jam 09.00 mulai jam siji. Nah ini wis nyalai janji, belum lagi nanti penggaweane. Ya itu wis dibayar. Ada temen ini ya memang di tempat yang basah, ya tidak hanya basah tapi becek juga. Saking akeh ya itu gitu. Kalau ada orang pensiun itu mesti plok itu amplop itu mudu plok itu wis ndang marekno ndang cepetno pensiunku. Itu begitu. Tanya Ustaz, saya setelah ngaji ini jadi gak enak Ustaz, ya gak enak apa nih Pak? Ngene iki ya opo ya? Ya gak oleh Pak. Gak oleh Ustaz. Lah yo opo Ustaz carane? Sampeyan kandhani kanca-kanca sampean. Jadi sebelum sampean action ya, itu di apa? Jadi undang-undang itu kalau mau berlaku itu kan disosialisasikan. Sampean mau terapkan syariat Islam pada diri sampean. Ya, yang seharusnya ini berfaedah untuk semua orang karena Islam itu rahmat lil alamin. Jadi orang-orang pensiun itu dulu enggak, karena sampean sudah dibayar, surat-suratnya cepat keluar, sampean kerja, sampean garap, lah itu sudah enggak perlu keluar uang lagi. Ya, tapi mereka masih keluar untuk yang garap suratnya.
Itu. Iki didum ya Ustaz, dikumpul kok sak wulan dum-duman. Lah nek gak dum-duman Ustaz garing kabeh, iki dipaido kanca sak kantor. Lah itu begitu dipaido jadi ini. Jadi ya dipaido wong sak kantor jadi ya. Akhirnya apa? Ya sampean sosialisasikan dulu. Ya, akhirnya dia sosialisasi. Apa tanggapannya? Walah santrinya nyaran. Oh iki sok-sokan niki ya jadi santri anyar diterapkan betul dan dikasih tahu. Wah dimusuhi wis. Saiki garing. Wis garing gara-gara disebutkan orangnya. Itu konconya pada ngeledek semua. Ya opo iki gak iso ngene, gak iso ngene. Ya, itu demikian. Ya, ini terjadi, ya. Ini akhirnya apa? Wis timbang gak enak Ustaz, aku tak pindah bagian. Ya sampean ngajukno pindah. Akhirnya pindah, ya. Nah, itu demikian. Lah kalau gini nih ya apa Ustaz? Wong kabeh wis sepakat. Awak dhewe iki nek gak nrimo ada mudorotnya, ya. Maka kalau saya diterima saja, ya tapi digunakan untuk itu begitu. Tapi kalau bisa jangan diterima, kasihkan ke orangnya. Sudah terserah itu sampean. Sampean dum saya jangan dibagi. Tapi nanti sampean akan dicuriga. Iki ngelapurno. serba salah. Lo itu begitu, ya. Itu gitu. Ya. Ya intinya ini tidak boleh gitu aja, nanti untuk menolaknya, untuk anunya yang lebih tahu situasi dan kondisinya itu orangnya, ya itu demikian. Kalau mudorotnya lebih besar, ya diterima tapi dikasihkan untuk kepentingan umum, untuk bangun WC, untuk bangun jalan, kasihkan mereka itu, ya. Itu demikian. Kalau memang terpaksa, kalau kita tidak mau nerima ini mudorotnya lebih besar daripada maslahatnya, itu gitu. Kalau bisa jangan terima, ya. Itu demikian. Wallahu taala a'lam. Ada yang lain? Monggo, sambun. Sambun kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.